Bapa, kalau kami datang ke tempat ini, itu tandanya kami merindukan suara-Mu. Itu tandanya kami ingin mendengar suara-Mu. Dan kami tidak ingin firman Tuhan ini yang akan kami dengarkan ke-distract oleh hal-hal seperti handphone, internet, bahkan percakapan-percakapan yang seharusnya bisa dilakukan setelah mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu hari ini Bapa yang baik, biarlah kami semua yang ada di tempat ini tanpa pengecualian, karena tidak ada seorang pun yang istimewa di mata Tuhan. Kami rindu hari ini, kami benar-benar mendengar firman Tuhan, kami benar-benar mengenal Tuhan, kami benar-benar bahkan mengenal diri kami, dan kami tahu diri, siapa diri kami yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh karena itu urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang selalu baru, sehingga lewat urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan perkataan hamba-Mu lagi, tapi perkataan-perkataan Kristus, perkataan-perkataan Roh Kudus yang boleh beracara di mimbar hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang diberkati Tuhan dan akan sangat diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, seperti yang saya janjikan minggu lalu, bahwa kita stop dulu pengajaran-pengajaran tentang kitab Kejadian, dan biarlah hari ini kita berbicara tentang perjalanan Kristus ke atas kayu salib. Jadi kita masih punya kesempatan beberapa minggu ke depan, yaitu minggu ini tanggal 13, tanggal berapa? Tanggal 16, terus nanti kita juga akan terus sampai kira-kira 7 minggu ke depan. Yang pertama, nanti bisa ditampilkan, sudah ada filenya, bisa ditampilkan. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengkhianatan dan penangkapan. Yesus dikhianati oleh siapa? Yudas, ditangkap oleh prajurit. Nah, itu yang pertama hari ini. Minggu depan, kita akan belajar tentang pengadilan. Yesus diadili oleh Sanhedrin, yaitu mahkamah agama, dan kemudian oleh Pilatus diketok palu bahwa dia harus dihukum mati. Yang ketiga, tentang pemukulan dan penyerahan. Yesus dicambuk dan kepalanya dimahkotai dengan mahkota duri. Yang keempat, memikul salib sepanjang perjalanan, dan Yesus dibantu oleh Simon dari Kirene. Dan yang kelima, penyalipan bersama dengan penjahat. Yesus disalib bersama dengan 2 orang penjahat, yaitu tanggal 13 April. Dan anti klimaks daripada firman Tuhan atau pengajaran, yaitu tentang kematian di kayu salib atau kematian di salib yang dinamakan Jumat Agung. Tanggal berapa Bapak Ibu Saudara? 18 April 2025. Dan yang terakhir adalah kebangkitan Yesus Kristus Paskah. Kubur kosong membuktikan Yesus bangkit dari antara orang mati. Untuk Joe dan Mia, karena sudah berangkat ke US, maka bisa ngelihat nanti YouTube-nya atau siaran online-nya nanti tanggal 18 April. Mungkin di sana juga sama ya, cuman beda jam. Bisa dilihat, kita semua akan beribadah bersama-sama, dan itu adalah klimaks daripada pengajaran tentang perjalanan Kristus, Prapaskah dan Paskah. Sehabis itu nanti tanggal 27 baru kita masuk lagi ke dalam pengajaran-pengajaran yang awal tentang kitab Kejadian. Hari ini saya akan ambil satu judul khotbah, Paskah yang pertama atau Prapaskah yang pertama. Yudas mengkhianati Yesus dan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Tapi judulnya hari ini cukup menarik Saudara, yaitu kenal Tuhan, kenal Allah, kenal dirimu, tahu diri. Katakan kiri kananmu. Nah, kan? Kenal Allah, kenal dirimu, tahu diri. Ada haleluya?
Ini saya ambil dari seorang hamba Tuhan yang menulis buku, dan khotbah-khotbahnya beliau sudah meninggal beberapa hari yang lalu, Pendeta Rahmiati Tanujaya, ya, seorang pengkhotbah yang baik dan juga pengajar yang baik. Dia mempunyai satu kerinduan untuk ini juga disampaikan, yaitu apa saudara tadi? Kenali Tuhan atau kenali Allah, kenal Allah, kenal dirimu, baru tahu diri. Ya, tahu diri, tahu diri, tahu diri, tahu diri, tahu diri. Ada haleluya? Yuk kita belajar firman Tuhan. Mari kita buka Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai yang ke-16. Matius pasal 26. Ya, kita akan terus ya belajar seperti kita naik kereta, kita belajar terus, nggak berhenti sampai kita turun di stasiun kereta tertentu. Ada haleluya? Baru kita berhenti belajar. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dengan judul Perikop Yudas mengkhianati Yesus. Ayat ke-14, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ayat 15, silakan dibaca 1, 2, 3. Yuk kita baca bersama-sama satu ayat terakhir. 1, 2, 3. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Alkitab hanya satu-satunya kitab suci yang berbicara dengan jujur, terbuka, transparan, mencatat semua kelemahan, kejatuhan, kegagalan, atau keberhasilan dari tokoh-tokoh Alkitab yang kita sering pelajari. Semuanya kita pelajari, baik Yesaya, Yeremia, Habakuk, Daud, dan semua tokoh-tokoh Alkitab tidak kita pelajari. Mereka masing-masing punya kelemahan, mereka masing-masing punya kelebihan, termasuk seperti Musa, Elia, Gideon, Simson, Daud, dan hamba-hamba Tuhan lainnya yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi juga seringkali mereka juga mempunyai masalah-masalah besar dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita hari ini ingin belajar. Sebelum Yesus, kita ingin mendapatkan satu gambaran yang penuh mengenai perjalanan Yesus ke atas kayu salib. Kita sudah sering khotbahkan dari tahun ke tahun. Tapi hari ini biarlah kita mau belajar lengkap dari Yesus sebelum ditangkap, sampai Yesus dikhianati Yudas, sampai Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yesus diadili, Yesus dimahkotai mahkota duri, dan akhirnya dia memikul salib ke Golgota, dan di sanalah Yesus mati bersama kedua penjahat. Semuanya mati, saudara, dan akhirnya Yesus dan satu penjahat itu naik ke surga, dan kita belajar tentang kematiannya di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang apa sih sebenarnya yang menjadikan Yudas? Coba kita refleks dulu ya. Yesus mempunyai 12 murid inti. Ya apa ya? Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, ke-12 murid Yesus itu mempunyai kelemahan, mempunyai mungkin juga kelebihan, tapi mereka semua ini banyak kelemahan-kelemahan. Kita bahkan sering kali berpikir secara teologis maupun berpikir secara realistis, bahkan kita berpikir secara konseptual, kenapa Tuhan memilih murid yang tidak sempurna? Mengapa Tuhan memilih ke-12 muridnya ini yang penuh ketidaksempurnaan, dia pilih semua? Saudara yang terkasih, itu menjadi pertanyaan yang menarik. Bahkan pertanyaan yang lebih menarik lagi, mengapa Yesus memilih Yudas? Bahkan kita bisa bilang bahwa itu kan untuk penggenapan. Iya, benar. Tetapi ternyata tujuan Yesus memilih Yudas bukan hanya untuk penggenapan kebenaran firman Tuhan, tapi ada maksud terselubung yang akan kita pelajari hari ini, sehingga kita mengerti bagaimana Yudas mengenali Allahnya, bagaimana Yudas mengenali dirinya, dan bagaimana Yudas tahu diri.
Saudara yang terkasih, dari pernyataan-pernyataan ini kita menjadi tahu bahwa Yesus sebenarnya dari semula sudah mengetahui bahwa Yudaslah yang akan menyerahkan Yesus ke atas kayu salib, yang akan menyerahkan Yesus kepada para pengawal. Coba baca Yohanes pasal 6 ayat 64. Yang sudah ketemu boleh bangkit berdiri, baca sekencang-kencangnya, saudara. Saya sudah dapatkan ayat ini, tapi biar kita bagi-bagi baca ayat hari ini. Siapa yang mau bangkit berdiri baca ayat Yohanes pasal 6 ayat 64. Apa yang firman Tuhan katakan? 1, 2, 3. Ada nggak? Ya, kalau ada silakan. Demikian firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Haleluya. Amin. Yesus sudah tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Tetapi kenapa Yesus memilih seorang yang tidak sempurna seperti Yudas? Bukan hanya Yudas yang tidak sempurna. Kita hanya melihat Yudas karena Yudas yang mengkhianati. Tapi apakah Petrus sempurna? No. Apakah yang lainnya, saudara, sempurna? No, semuanya penuh dengan kelemahan. Saya mau katakan hari ini, dalam keadaan seperti ini, saya mau tanya sama kita semua, kita yang hadir di tempat ini, lebih dari 12 orang. Kenapa Tuhan memilih Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini hari ini? Kenapa? Apakah kita sempurna? No, mungkin kita jauh dari kesempurnaan, termasuk saya. Tapi kenapa Yesus memilih kita semua yang ada di tempat ini dengan ketidaksempurnaan kita, dengan sering kali kita membolos sama Tuhan, dengan sering kali kita tidak patuh, kita tidak obey terhadap Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tetap pilih? Kenapa Tuhan tetap menginginkan kita beribadah? Mungkin tidak di tempat ini, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara nanti sudah keluar dari gereja ini, tetap Bapak Ibu Saudara beribadah di gereja lain. Tetap saudara tetap dipilih oleh Tuhan. Kenapa saudara? Pertanyaan retorika yang sangat menarik ini, bahkan teologisnya sangat menarik ini, membuat kita jadi mengerti satu hal, Bapak Ibu Saudara. Ternyata Yesus memilih murid-muridnya bukan untuk sok-sokan, bukan hanya untuk mereka diminta, diutus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk mengabarkan kabar baik, itu ya. Tetapi tugas Yesus yang sesungguhnya, tugas saya hari ini yang sesungguhnya adalah memastikan, memproses kita semua, hidup kita semua yang ada di tempat ini, sama seperti Yesus memproses murid-muridnya, ke-12 muridnya itu, untuk dapat diproses sehingga mirip seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Yesus ingin ke-12 muridnya, sekalipun ada sang pengkhianat, sekalipun ada sang orator, sekalipun ada sang pengecut yang melarikan diri, sekalipun murid-muridnya itu terdiri dari berbagai macam jenis, tetapi satu hal yang Yesus inginkan di dalam kehidupan murid-muridnya, supaya Yesus bisa memproses hati mereka, karakter mereka, iman mereka, memurnikan motivasi mereka di dalam mengikut Yesus, sehingga suatu saat kelak ketika mereka diutus untuk memberitakan kabar Injil, kabar bahagia, kabar kebenaran, mereka siap setelah Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sudah mengerti mengenai motivasi yang seperti demikian, maka Yesus memproses mereka satu persatu dan kelihatan jelas. Ketika Yesus memproses siapa yang pertama kali? Yudas. Yudas ini ternyata kalau kita lihat-lihat, kita pikir-pikir, kita hanya berpikir satu hal. Tapi saya berpikir hari ini dua hal. Kenapa Yudas sampai menyerahkan Yesus? Benar, kita bisa bilang motivasi Yudas menyerahkan Yesus itu apa saudara? Uang. Tapi ada maksud terselubung yang kalau kita berbicara, kalau kita minta sama Tuhan, semalam saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan rasa-rasanya, bukan hanya Yudas ini suka uang menyerahkan Yesus. Pasti tidak Tuhan, pasti tidak. Saya sampai bergumul berjam-jam, 1 sampai 2 jam semalam tuh, saya start dari jam berapa, jam 11 kurang sampai jam setengah 1. Tuhan tolong, apa ini Tuhan, apa? Kenapa sampai Yudas menyerahkan Yesus?
Uang iya. Tapi ternyata Tuhan buka, Tuhan singkapkan. Wah, luar biasa. Saya baru mengerti, oh ternyata ini yang menjadi titik permasalahan terbesar Yudas menyerahkan Yesus. Karena banyak hamba-hamba Tuhan, banyak kita semua, bahkan saya sendiri hanya berpikir Yudas menyerahkan Yesus sebesar berapa, senilai berapa? 30 keping uang perak. Berapa 30 keping uang perak? Ada dua yang menerjemahkan. Yang satu menerjemahkan hanya 20 dolar, 20 US dollar. Berapa Jo 20 US dollar? Berapa 20 US dollar? Ini yang mau ke Amerika harus tahu nih. Kali 15.000 aja berapa? 300.000 ya. Tapi ada banyak yang menerjemahkan ternyata 30 keping perak itu setara dengan upah 120 hari kerja. 120 hari kerja itu sekitar 4 bulan. 4 bulan, tetapi di sini tidak dibilang per bulannya UMR ya 4 juta, tidak. Tetapi selama 4 bulan itu ternyata 5,7 juta. Jadi setara dengan 5,7 juta. Nah, saya langsung berpikir, kenapa ya hanya senilai itu? Yudas itu bukan orang miskin. Yudas diserahkan sama Yesus sebagai apa? Yudas sebagai apa? Bendahara keuangan. Orang yang miskin nggak mungkin diserahkan sebagai bendahara. Agak susah orang mempercayai, termasuk Yesus. Tapi kenapa Yesus menyerahkan dia? Menyerahkan keadaan keuangan, kondisi keuangan, dan Yudas tahu, saudara, berapa yang didapatkan oleh Yesus, berapa income Yesus, dan seharusnya itu tidak ada apa-apanya, saudara. Padahal sudah berulang kali Yesus bilang sama Yudas, Yudas, hati-hati ya, engkau udah berapa kali Tuhan negur, mungkin lebih dari 3 kali, engkau akan menyerahkan aku, memperingatkan aku. Tapi Yudas tetap mengeraskan hatinya. Apa sih yang salah dari Yudas ini? Apa yang harus dikorek, diperbaharui dari kehidupan Yudas, saudara? Ternyata ada satu yang mengganjal Yudas sehingga dia melakukan ini bukan hanya gara-gara uang, saudara. Uang ya. Nah, motivasi dari Yudas yang pertama mungkin uang. Gagal. Nah, kiranya Bapak Ibu Saudara, memang kita ini hari-hari ini seperti beberapa minggu lalu saya pernah bilang bahwa motivasi kita di dalam mengiring Kristus itu kita harus berhati-hati. Kalau enggak kita akan nyemplung ke neraka, saudara. Ada amin? Ini kita harus hati-hati, super hati-hati. Ketika kita mengikut Yesus, ternyata kita mengikut Yesus yang ujung-ujungnya duit, yang ujung-ujungnya uang. Ingat nggak waktu itu saya bilang, coba misalnya ada dari antara kita nih, tiba-tiba baru bangun tidur, kita malas ke gereja. Dengan 1001 alasan kita nggak mau ke gereja. Tapi tiba-tiba, saudara, tiba-tiba kita sudah malas, kita sudah selimutan, tiba-tiba kita taruh selimutnya, jegret. Tiba-tiba kita loncat, kita mandi, kita datang ke gereja. Ingat nggak beberapa saat lalu saya pernah khotbah seperti ini? Apa yang dituju dari orang tersebut, saudara? Kenapa dia tiba-tiba bisa on fire? Kenapa, saudara? Ternyata rupa-rupanya ketika dia bukan mau ketemu Yesus, dia hanya ingin ketika dia ke gereja, dia takut kalau besoknya tokonya tidak laku karena tidak ke gereja. Seberapa banyak orang Kristen yang juga sama seperti demikian. Aku mau ke gereja hari Minggu supaya hari Senin sampai hari Jumat, sampai hari Sabtu diberkati Tuhan. Ada haleluya? Salah? Tidak. Tetapi menyimpang? Iya. Salah? Tidak. Menyimpang? Iya. Hati-hati ya dengan statement saya ini. Salah? Tidak. Menyimpang? Iya. Ketika Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, berkumpul bersama-sama di tempat ini, seharusnya yang kita cari, yang kita kenali terlebih dahulu adalah Yesus Kristus. Makanya judul khotbah saya, kenali Yesus, kenali Allahmu, baru kenali dirimu. Yang ketiga, tahu diri. Saudara, kita bisa melihat dari satu situasi dan kondisi seperti ini. Jangan pernah kita punya motivasi ke gereja hanya untuk melayani Tuhan, hanya untuk perlimpahan secara harta.
Itu dilakukan oleh gereja-gereja di luar sana, terserah urusan mereka dengan Tuhan, bukan urusan kita dengan Tuhan. Tapi mereka yang begitu banyak umatnya yang hanya mau di ujungnya bukan mengejar kekekalan, tapi mengejar order, mengejar berkat, mengejar segala sesuatu. Itulah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dan saya sering katakan, kita bisa tersesat di dalam gereja. Kita bisa tersesat di dalam gereja. Kita nggak mungkin nggak tersesat di dalam gereja, mungkin nggak tersesat, mungkin bisa tersesat. Saudara yang terkasih, biarlah hari ini kita jadi semakin mengerti tentang motivasi kita melayani Tuhan. Ada satu cerita yang setengah bercanda tapi setengah luar biasa. Sekali waktu ada seorang anak kecil di Amerika, mau Natal, kira-kira 2 minggu sebelum Natal, dia berdoa, saudara. Dia berdoa di gereja, dia berdoa lagi di mana? Di rumahnya. Dia berdoa minta apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan, kalau boleh di Natal kali ini saya mau minta sepeda. Sepeda bahasa Inggrisnya apa, saudara? Apa? Anjing pudel? Oh, bicycle ya. Nah, dia tunduk kepala, dia berdoa sama Tuhan. 2 hari dia sudah berdoa berkali-kali ke gereja, dia berdoa di rumah. Ini anak kecil dia. Kelihatannya Tuhan nggak kasih sepeda. Belum ada tanda-tandanya Tuhan memberikan sepeda. Si anak tidak kekurangan akal. Dia keliling rumahnya, dia keliling gereja. Dia ketemu patung Maria. Patung siapa? Bunda Maria. Enggak yang gede yang diambil, yang kecil aja diambil. Nah, patung Bunda Maria ini dibawalah sama dia ke rumahnya. Ditaruh di dalam laci sama dia, saudara. Dikunci lacinya. Dia berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, ini sama nih kayak kita nih semua nih. Tuhan, kalau engkau kagak kasih sepeda saya tanggal 25 Desember, jangan harap ibumu bisa ikut merayakan Natal. Jadi Ibu Marianya disandera, saudara. Ya kan? Gue sandera nih katanya. Ini dari saya dengar dari salah satu pengkhotbah luar biasa yang jemaatnya juga luar biasa, itu namanya J. John. Dia katakan seperti itu. Dia ketawa, saudara. Si ininya bersaksi, ibunya bersaksi. Ini kelihatannya kita bisa ketawa, tapi sesungguhnya itu yang terjadi dengan kehidupan kita hari-hari ini. Ya apa ya, Bapak Ibu Saudara? Kita seringkali menyandera Tuhan. Kita seringkali menyandera Tuhan. Pokoknya lu Tuhan, kalau saya tidak diberikan jodoh, tidak diberikan pekerjaan, tidak diberikan proyek, tidak diberikan XYZ kehidupanku, adalah Tuhan, aku sandera aja lah Tuhan. Aku sandera diriku sendiri, aku tidak mau lagi ketemu dengan Engkau, aku tidak mau lagi melayani. Saudara, kenali Tuhan, kenali dirimu, tahu diri. Saya mau katakan hati-hati dengan segala aktivitas rohani kita yang secara langsung atau secara tidak langsung kita sering mengkhianati Yesus, sama seperti Yudas. Ada amin? Paling gampang, paling simple. Kalau di hari Minggu, nggak usahlah kita bicara soal doa pagi. Doa pagi terlalu sulit. Ada haleluya? Haleluya? Doa pagi terlalu sulit. Doa malam kecapean. Yang 9, aduh Tuhan capek. Kalau suruh doa pagi, aduh Tuhan belum bangun. Doa malam, aduh Tuhan capek Tuhan, capek Tuhan, Tuhan capek Tuhan. Saya mencoba melatih diri seberapa capek pun saya. Kalau nggak sakit, kegeletak, saudara, benar-benar sakit, meriang atau kegeletak, mau dari luar negeri mau dari luar kota. Kemarin kita habis dari luar kota, baru masuk jam berapa gitu kan. Saya juga seharian, setengah hari dari pagi, dari malam sampai pagi, nggak tidur juga sampai jam 7, naik kereta. Tapi malamnya saya tetap doa malam. Teman-teman juga sama, tetap ikutan doa. Saudara, itu satu saja kita sudah mengkhianati Yesus. Sama seperti Yudas.
Jadi kalau boleh saya bilang, nanti kalau kita suatu saat retret ya, boleh nggak saya usul? Kita bikin pelang nama, Yudas 1, Yudas 2, Yudas 3, Yudas 4, Yudas 5, Yudas 6, Yudas 7, Yudas 8, Yudas 9. Ada haleluya? Kenapa? Supaya kita ingat bahwa kita jangan lagi mengkhianati Tuhan. Kasihan Tuhan Yesus, dia sudah dikhianati Yudas, dikhianati oleh orang banyak, dikhianati juga oleh GBI Aberta. Ada haleluya? Tiap hari saudara kita mengkhianati dia. Kita harus proklamirkan, ampuni aku Tuhan, aku Yudas. Lebih baik engkau mengaku di mata Tuhan engkau sebagai Yudas daripada engkau sok-sokan, Tuhan, aku ini mirip Yesus, aku nggak mirip Yudas. Padahal kelakuanmu ibadah aja nggak ada, doa pagi nggak ada, doa sendiri di rumah nggak ada, baca firman kagak mau, saudara. Sekalipun liburan kemarin, saya tetap pagi, tetap baca firman, tetap berdoa, nggak ada putus, saudara. Malam juga sama, kalaupun udah kecapean, udah apa, nggak ada alasan. Capek, malah saya bilang aku mengucap syukur Tuhan. Makan babi sampai 5 kali sehari, 3 kali kali ya, 3 kali sehari. Wah, luar biasa sampai malam-malam. Sekalipun udah makan soto ngantri malam-malam, tetap saya pulangnya harus berdoa, baca firman, minimal 1 perikop. Yang mau saya katakan di sini, yuk Bapak Ibu Saudara, kita mulai hari ini robah paradigma kita, jangan seperti Yudas. Atau saudara ingin bilang, mulai keluar dari tempat ini, Das, apa kabar Das? Satu-satu, Das, halo Das, Yudas, halo Yudas, gitu kan. Yudas perempuan, Yudas laki-laki, semua. Tos dulu, kirim kananmu, yuk, mau nggak? Jangan lagi kayak Yudas, ayo. Jangan lagi kayak Yudas. Sekarang kita masih Yudas. Yudas itu bukan hanya menjual Yesus, tapi menjual Yesus dengan segala keberadaan kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, Yudas. Amin. Nah, sekarang saya baru ungkapkan yang tadi saya cerita. Apa sebenarnya motivasi Yudas? Apa sebenarnya yang dia butuhkan? Yang kedua, saya mau katakan Yudas tidak mengenal Yesus. Yudas tidak mengenal Allahnya. Dan apa yang menyebabkan Yudas sampai menjual Yesus? Ini yang saudara nggak pernah dapatkan di gereja lain. Hanya di sini. Ada haleluya? Nih, saudara lihat, perhatikan baik-baik. Yudas Iskariot itu satu-satunya murid Yesus yang berasal dari Yudea. Yang lain berasal dari mana, saudara? Nah, bengong. Tadi tahu Yudas berasal dari Yudea. Sekarang yang lain 11 muridnya itu sama. Berasal dari mana, saudara? Hah? Dari mana, Pak? Udah benar tuh, Galilea. Waduh, Pak Thompson, kita mesti traktir makan ikan bakar. Haleluya. Hebat ini Pak Thompson. Galilea. Saudara. Benar ya tadi Galilea? Benar ya, dijawabnya Galilea ya. Oh ya benar, berarti luar biasa. Benar, itu benar 100%. Galilea, saudara. 11 murid Yesus dari semuanya dari Galilea. Nah, si Yudas ini itu dari mana, saudara tadi? Yudea. Yudas Iskariot, saudara. Namanya Iskariot. Is berarti laki-laki. Jadi kalau di sini ada Yudas Iskariot. Kalau perempuan, yes. Jadi Yudas, kalau Deborah namanya misalnya Yudas Iskariot. Nah, itu Deborah misalnya. Kalau yang laki-laki Yudas Iskariot. Saudara, is itu artinya laki-laki, Keriot itu adalah sebelah ujung daerah di Yudea. Coba saudara nanti lihat, baca sendiri di Yeremia pasal 48 ayat 42. Ada sebuah daerah yang bernama Keriot. Nah, begini saudara. Jadi Yudas Iskariot itu berasal dari Yudea. Berasal dari Yudea itu berasal dari kota Keriot yang paling ujung. William Barclay memberikan satu keterangan, ternyata di kota Keriot itu ada sejumlah pejuang Yahudi. Apa saudara? Pejuang Yahudi yang dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, ini perhatikan nih baik-baik. Dia dijajah oleh bangsa Romawi, saudara. Nah, ketika dia dijajah oleh bangsa Romawi, Yudas ini termasuk, Yudas Iskariot ini termasuk seorang pejuang yang saudara, yang
yang bukan otoriter, yang apa namanya istilahnya, yang benar-benar dia punya hati semua untuk bangsanya, dia punya hal-hal yang luar biasa untuk bangsanya, radikal, ya kan? Yudas ini radikal sehingga dia punya satu cita-cita. Aku ingin membebaskan bangsaku, aku ingin membebaskan Yahudi bangsaku dari penjajahan bangsa Romawi. Hari itu Yesus hidup di bawah jajahan bangsa Romawi. Nah, begini ceritanya saudara. Setelah itu tidak lama kemudian Yudas dipilih oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Yang dibilangin, wah ini pucuk dicinta ulam tiba, ketemulah saya nih. Kenapa dia begitu bersemangat? Kenapa dia begitu suka melayani sama Yesus? Dia berkorban, dia banyak berkorban hartanya untuk Yesus. Jangan salah loh saudara, Yudas itu makanya ada satu yang tidak masuk akal, yang dari dulu sampai hari ini, dari semalam saya cari, kenapa Yudas hanya menjual Yesus hanya 30 keping perak, sedangkan Yudas bukan orang susah, Yudas itu bendahara, Yudas itu punya harta, Yudas itu punya segala-galanya, tapi kenapa dia mau mengkhianati Yesus? Ternyata rupa-rupanya hanya satu hal saja saudara, dia kepingin Yesus ini sebagai pahlawan. Dia punya harapan. Ketemulah saya sama Yesus. Dia lihat, wah ini luar biasa. Ini orang bisa bangkitin orang mati. Ini orang bisa melakukan mujizat besar, berjalan di atas air, mujizat luar biasa. Dalam bayangan Yudas, habis kamu ya, saya punya jagoan. Oke, Yudas punya jagoan. Dia harapkan Yesus ini mau jadi pemberontak bangsa Yahudi untuk menghancurkan siapa tuh namanya? Orang-orang Romawi. Menurut Bapak Ibu Saudara, logika. Di tengah udah lagi pusing nih, ya kan, saya nih dijajah, kayak kita orang dijajah, kita kan pasti kesel. Di tengah kita dijajah, di tengah kita diperlakukan begitu saudara, tiba-tiba muncul pahlawan, muncul orang yang super hebat, super hero, super segala-galanya. Saudara menaruh harapan nggak? Seperti dulu kita menaruh harapan sama Pak Presiden kita di tempat di Lampau kan, kita menaruh harapan, Yudas menaruh harapan. Tapi tiba-tiba apa yang diharapkan Yudas, Yesus, ayo dong kita berontak. Yesus diam aja. Malah Yesus ngurusin apa saudara? Ngurusin orang sakit lah diurusin, orang timpang lah diurusin. Yesus nggak suka tentang pergerakan revolusi saudara. Dia pemungut cukai lah diurusin, pelacur lah diurusin, orang terbuang, orang sakit, semua diurusin. Nah, Yudas punya strategi yang sangat luar biasa. Strateginya iblis ya. Nih saya kepengen nih, coba nih si Yesus, saya umpanin dia masuk ke situasi dan kondisi supaya Yesus memberontak. Gitu saudara. Akhirnya 30 keping perak itu hanya sebagai apa namanya, sebagai ini aja gitu, bukan sebagai yang utama. Dia jual, ayo yuk jual Yesus yuk. Oke, jual ya kan. Terus abis itu langsung Yesus ditangkap di mana? Di taman Getsemani. Dicium dulu ya kan. Kan hati-hati dengan ciuman Bapak Ibu Saudara ya kan. Dicium, ada ciuman Yudas. Jadi kalau suamimu mencium engkau tiba-tiba, nggak ada angin, nggak ada hujan, itu berarti ciuman pengkhianatan. Istri juga sama, kalau dia tiba-tiba cium, tiba-tiba manis, ada pengkhianatan di belakang semua itu. Ada haleluya. Nah, jadi saya mau katakan Yudas menyerahkan Yesus kepada prajurit supaya apa? Supaya Yesus main kungfu. Ya kan? Ini satu nih. Kan Yesus bilang,
kamu nggak usah ikut-ikutan, motong kuping lah segala macam, nggak usah. Saya nih segini, saya turunin pasukan, dia bicara loh saudara, dia turunin pasukan 12 malaikat, kocar kacir itu semua, mati itu semua saudara. Bangsa Romawi hari itu juga bisa dikuasai sama Yesus, semua. Pokoknya kalau udah Yesus yang memberontak saudara, pasti bangsa Romawi kalah dan Yahudi terlepas dari penjara. Nah, jadi ini namanya strategi kasih umpan. Ternyata rupa-rupanya salah strategi. Kasihlah Yesus. Malah Yesus bilang begini saudara, udah jangan, pokoknya ini apa yang menjadi kehendak Bapa terjadilah mau. Yudas lemes saudara. Wah kacau katanya ini. Saya mau tanya, dalam hati Yudas yang paling dalam, Yudas itu sayang nggak, cinta nggak sama Yesus? Dia sangat mencintai Yesus. Saya berkali-kali baca itu, Yudas itu orang yang sangat mencintai Yesus. Dan kenapa akhirnya dia bunuh diri? Bukan karena uang, saudara, jangan salah. Bukan karena uang 30 keping perak. Aduh gue nyesel ya jual Yesus 30, nggak kemurahan gitu. Aku nyesel ya gara-gara itu Yesus mati. No, dia nyesel sekali karena strateginya salah total dan gagal. Jadi saudara, hati-hati dengan Tuhan. Kalau kita tidak kenal Tuhan kita dan kita tidak kenal diri kita, maka kita nggak pernah tahu diri. Ada haleluya? Kenal Tuhan, kenal Allahmu, kenal dirimu, baru engkau tahu diri. Jadi kalau engkau nggak pernah mengenal Allah, siapa ini Allah yang sesungguhnya? Kalau kita digaplok, kita tonjok, nah itu kita nggak kenal Allah. Kalau kita disakiti sama orang, kita menyakiti lagi, itu bukan kenal Allah. Tapi Yesus bilang, aku tidak mau dengan kondisi yang seperti ini. Aku tidak mau perpecahan. Aku sayang sama mereka semua. Sekalipun semuanya ini jahat sekali. Tapi sama seperti kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 dikatakan, biarlah semua orang mereka-rekakan yang jahat untuk Yusuf, tetapi Tuhan bekerja di balik kejahatan itu dan menjadikan Yusuf sebagai seorang pemimpin. Begitu juga kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita harus mengenal Yesus sungguh-sungguh dimanapun, kapanpun kita berada. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah salah menilai Yesus. Jangan pernah salah saudara. Karena ketika kita salah menilai Yesus, ketika kita salah menginterpretasikan Yesus, kita salah, kita nggak tahu diri sama Tuhan. Gua ngambek, ngapain gua pelayanan ya? Pelayanan mau diomelin, pelayanan begini-begini. Hati-hati saudara, itu berarti engkau tidak mengenal siapa Allahmu. Tidak mengenal sama sekali siapa Allahmu. Ketika engkau tidak kenal Allahmu, maka poin yang kedua, pasti engkau nggak kenal dirimu. Ada haleluya. Jadi gini, kalau engkau tidak kenal Allahmu, ya banyak orang nggak kenal dirinya. Dan ketika dia tidak kenal dirinya, dia tidak tahu diri. Ada haleluya. Kalau saja kita kenal Allah kita, kita kenal diri kita. Karena kita nggak bisa balik saudara. Aku mau kenal diriku dulu, baru aku kenal Allahku. Nggak bisa. Kita harus kenal Allah kita dulu. Benar nih aku kenal Allahku. Aku harus tahu nih apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupanku. Nerima atau kita berdoa, kita bernegosiasi dengan Tuhan, nggak ada masalah. Tapi kita harus kenal Allah kita terlebih dahulu. Baru kita kenali diri kita. What's going on? Kalau aku sudah mengenal Allahku, Allahku sudah rela berkorban buat aku di atas kayu salib. Allahku sudah mau mati bagi aku di atas kayu salib. Allahku sudah melakukan segala-galanya bagiku di atas kayu salib. Bahkan anaknya yang tunggal dia berikan kepada aku untuk menyelamatkan aku di atas kayu salib. Harusnya kita sadar, harusnya kita kenal diri kita. Aduh, ternyata aku jauh banget ya dari standarnya Allah ya. Aku mau menuju ke sana aja susah. Banyak orang yang ketika tidak lagi masuk ke dalam inline-nya Allah, maka dia akan stuck di situ dan semakin jauh dengan Allah. Dan suatu saat akan terjadi satu hal, engkau nggak tahu diri. Nggak tahu diri bukan sama gembala ya, tapi nggak tahu diri sama siapa? Sama Allah kita. Ngeri ya. Kita nggak kenal Allah, kita pasti nggak kenal diri kita, dan kita nggak pernah tahu diri. Begitu besar pengorbanan Allah buat kita, kita anggap sepele. Coba saudara gini deh,
Saudara udah berkorban habis-habisan untuk anak saudara, atau saudara berkorban habis-habisan untuk orang lain. Saudara sudah sekolahkan dia, saudara sudah membuat dia menjadi seorang sarjana, baik anak maupun orang lain. Saudara sudah membantu dia sepenuh hati, sepenuh jiwa raga, sepenuh kantongmu. Panas hujan engkau layani semua. Tapi tiba-tiba anakmu mengkhianati, anakmu tidak lagi mau berhubungan dengan engkau, dia hilang, dia meninggalkan engkau. Kira-kira gimana, saudara? Itu yang harus kita ketahui. Yesus pun seperti demikian. Dia terlalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Saudara sadar nggak akan hal itu? Sadar dulu deh. Ayo yuk kita sadar dulu. Ini orang-orangnya pada pingsan semua kayaknya. Kita sadar dulu. Sadar kita harus kenal Allah. Kenal Allah lewat apa, saudara? Halo? Halo? Lewat apa? Ini buku pintar, mana? Baru habis itu engkau bisa kenali dirimu. Aduh, aku orang berdosa ya. Semakin kau baca Alkitab, semakin kau mengerti betapa banyak kekuranganmu, betapa banyak hal yang jauh dari standarnya Allah. Engkau minta ampun, nangis sama Tuhan, saudara. Ketika saya lagi sedang dalam perjalanan itu ya, kemarin dari Solo ke Jakarta, itu kereta lama banget lagi kan, 9 jam. Dari saya belum tidur, saya baca-baca Alkitab, sampai akhirnya saya ngantuk, saya pindah tempat, pegel ini itu, mondar-mandir. Kebetulan keretanya sendirian aja, saudara, nggak terlalu banyak orang. Nah, saya tuh sedang berpikir gini, waduh, iya ya, setiap stasiun yang berhenti, misalnya Jogja berhenti ya, terus nggak lama lagi berhenti, mana lagi? Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, ada nggak giliran kita untuk turun? Halo? Atau kita nggak turun-turun naik di kereta? Ntar abis dari Jakarta, dari Solo Jakarta, balik lagi Jakarta Solo Jakarta. Suatu saat kita akan turun nggak? Sejauh apapun kita pasti akan sampai ke tujuan kita. Mungkin di sebelah kita nggak pernah tahu nih. Kayak kemarin saya dapat orang di sebelah gitu kan, ternyata padat juga tuh, udah mau deket-deket malah lebih padat. Di sebelah saya lagi ngantuk-ngantuk, Pak saya turun dulu Jatinegara gitu. Wah dia turun duluan. Dalam bayangan saya ya udah dia dipanggil Tuhan duluan gitu kan. Nah jadi maksud saya itu kita bisa belajar dari situ saja tentang mengenali diri kita. Kita harus sadar, saudara, harus aware-nya bahwa suatu saat kita harus tahu diri. Suatu saat Tuhan akan menjemput kita sebagai malaikat di peron-peron tersebut, di stasiun tersebut. Ada amin, saudara? Suatu saat engkau akan nyampe. Entah engkau nyampe di mana, di Cirebon, entah engkau nyampe di mana, nyampe lah, dan engkau pasti turun. Kalau nggak mau turun, engkau dipaksa turun, saudara. Ada amin? Saya kalau lagi naik MRT ya, sering kan saya naik kendaraan umum, naik MRT, naik apa. Kalau ketiduran pasti dibangunin, ya nggak Pak? Jadi dari Sudirman ke Lebak Bulus gitu kan, tidurnya. Pak, Lebak Bulus Pak, udah terakhir Pak, bangun. Pasti kita harus tahu diri. Suatu saat dirimu akan pulang ke rumah Bapa di surga dan kumpul bersama-sama dengan Tuhan. Kalau engkau kumpul sama orang yang kau khianati tiap hari, bagaimana perasaanmu di surga? Apakah engkau akan betah? Ngumpul nih berdua ya kita sama Bapa di surga kan. Pertama kali pasti kalau kita pulang ke surga, kita lapornya sama siapa dulu? Sama siapa? Pasti ya ketemu Tuhan dulu dong, malaikat segala macam. Ntar udah ketemu sama bos, baru saudara, kamu punya kamu punya kapling di sana ya, yang agak jauh sedikit, hampir dekat-dekat neraka, agak panas sedikit gitu kan. Karena tapi ketemu sama Tuhan dulu. Ketika kita ketemu Tuhan, ntar saudara berdoa di sana, minta ampun, nangis. Tuhan ampuni saya ya Tuhan ya, setiap hari saya mengkhianati Tuhan, setiap minggu, dengan harapan saudara akan diampuni. Terlambat sudah. Selesai itu saudara akan dimasukin ke dalam kapling yang kita nggak tahu. Saya nggak boleh menghakimi, tapi pasti bukan kapling di surga. Yang ingin saya ingatkan hari ini, yuk Bapak Ibu Saudara, lewat peristiwa Yesus yang nanti akan mati di atas kayu salib, pengkhianatan dalam kehidupan kita,
motivasi dalam kehidupan kita. Dan terlebih lagi saudara, apa yang harus kita kenali? Allah harus kita kenali, diri kita harus kita kenali, barulah kita tahu diri. Tanpa itu kita nggak pernah bisa tahu dirimu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, agar kita boleh semakin mengerti tentang kebenaran hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang telah membimbing kami, membuka hati dan pikiran kami hari ini. Dan kami punya komitmen bersama Tuhan. Kami gak mau di label kepala kami, di label hati kami sebagai Yudas. Tuhan, ampuni kami kalau hari ini kami masih menjadi Yudas. Kami belum menjadi seperti Yesus, bahkan jauh, dan kami masih seperti Yudas-Yudas yang terus membandel dan tidak mengenal Tuhan. Apalagi kami mengenal diri kami, apalagi kami tahu diri di hadapan Tuhan. Kami harus menghormati, meresponi Tuhan di dalam segala apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kalau hari ini Tuhan, kami sadar, kami mau bertobat, mau kembali ke dalam jalan Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin diberkati oleh Tuhan menuju kepada kekekalan surga yang abadi, surga yang begitu indah, surga yang kekal. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin.